Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Tiara Sintawati. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam kelas B semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Islam dan Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama, awal mula dan perkembangan kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Islam di Nusantara diperkirakan kejayaannya berlangsung di antara abad ke-12 sampai dengan abad ke-13. Berkembangnya kerajaan-kerajaan tersebut salah satunya dikarenakan maraknya lalu lintas perdagangan laut yang terjadi. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, India, Persia, Tiongkok berbaur dengan masyarakat Indonesia yang menyebabkan menyebarnya agama Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia menandai munculnya era baru dalam berbagai aspek kehidupan yang berkembang di masyarakat. Aturan-aturan hidup yang mulai menjadi bagian yang tidak terpisahkan mulai dipraktekkan atau diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan. Aturan-aturan hidup yang mulai menjadi bagian yang tidak terpisahkan mulai dipraktekkan atau diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan. Lalu yang B, strategi penyebaran Islam di Nusantara. Kedatangan Islam ke Nusantara dan penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat pada umumnya dilakukan secara damai dan tanpa adanya paksaan. Hal ini yang membuat agama Islam mudah berkembang dengan cepat. Tentunya itu tidak lepas dari peran dan strategi para ulama yang menyebarkan syiar Islam. Cara atau strategi yang dilakukan diantaranya adalah 1. Saluran perdagangan, yaitu dibawa oleh pedagang dan menyebarkannya di Nusantara. Yang kedua, saluran perkawinan. Saluran Islamisasi melalui perkawinan, yakni antara pedagang atau saudagar dengan wanita pribumi. Melalui perkawinan inilah lahirlah seorang muslim. Lalu yang ketiga, saluran pendidikan. Dengan mendirikan pondok-pondok pesantren merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Yang keempat, saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui seni seperti bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Misalnya pada seni bangunan terlihat pada Masjid Kuno Demak. Yang kelima, saluran politik. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyatnya juga akan mengikuti jejaknya, karena seorang raja merupakan sebuah panutan, bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya. C. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Tradisi pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara dan Nusantara memberikan catatan sejarah tentang peranan bangsa Arab, Persia, dan Gujarat dalam melakukan pelayaran dan perdagangan di kawasan Nusantara. Kehadiran mereka di beberapa pelabuhan di Asia Tenggara pada tahap awal setidaknya telah memperkenalkan kepada penduduk setempat tata cara melaksanakan ibadah Islam. Lalu ada kerajaan Islam di Sumatera. Yang pertama, Kerajaan Perlak. Pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi, Kerajaan Islam Perlak diproklamasikan dengan raja pertamanya adalah putra Indo-Arab tersebut dengan gelar Sultan Alauddin Maulana Aziz Shah. Pada waktu yang sama nama ibu kota kerajaan diubah menjadi Tiandor Perlak menjadi Bandar Khalifah. Yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai Sumatera Utara, kurang lebih di sekitar kota Loh Semawe, Aceh Utara sekarang. Kerajaan ini didirikan oleh Marah Silu yang bergerak Malik al-Saleh pada sekitar tahun 1267. Lalu yang ketiga, Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh mengalami masa keemasannya pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa kepemimpinannya, Aceh telah berhasil memukul mundur kekuatan Portugis dari Selat Malaka.
Kerajaan Islam di Jawa. 1. Kerajaan Demak. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1500 sampai 1550 Masehi. Raden Patah adalah bangsawan kerajaan Majapahit yang menjadi adipati kerajaan besar Hindu di Bintaro, Demak. Yang kedua, Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Raja pertamanya adalah Ceko Tingkir yang berasal dari Pengging. Ia adalah menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Lalu yang ketiga, Kerajaan Mataram. Pada masa Kerajaan Sultan Agung inilah Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Lalu Kerajaan Islam di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. 1. Kerajaan Banjar. Pada awal abad ke-16, Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu di Kerajaan Daha Banjar yang beragama Hindu berkat bantuan Sultan Demak, Sultan Trenggono, Raja Daha dan rakyatnya masuk Islam dengan berdalih sehingga berdirilah Kerajaan Islam Banjar. Yang kedua, Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua barulah dikenal dengan kerajaan yang berpengaruh dan menjadi kerajaan dagang pada akhir abad ke-12 atau awal abad ke-13. Lalu ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Gapi yang kemudian lebih dikenal dengan sebagai Kesultanan Ternate mengikuti nama ibu kotanya, adalah salah satu 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Masyur Malamo pada 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 sampai abad ke-17. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangannya di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Di masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur, dan Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Adapun Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku, Indonesia sekarang. Pada masa kejayaannya sekitar abad ke-16 sampai ke abad ke-18, kerajaan ini menguasai sebagian besar Halmahera Selatan, Pulau Buru, Ambon, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat pada tahun 1521. Jadi kesimpulan dari presentasi saya adalah pada permulaan abad ke-17, Islam telah merata di hampir seluruh wilayah Nusantara. Dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, kerajaan tersebut ialah Kerajaan Perlak, Samudra Pasai, Aceh Darussalam di Sumatera, Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, dan Banten di Jawa, Banjar dan Kutai di Kalimantan, Gua, Talo, dan Bone di Sulawesi, Ternate dan Tidore di Maluku, serta masih banyak lagi kerajaan Islam di Nusantara yang belum sempat saya bahas. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.